Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai epistemologi. Jadi epistemologi itu mengenai teori pengetahuan atau pengetahuan mengenai pengetahuan. Secara etimologi yaitu berasal dari episteme, itu pengetahuan, logos juga pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai pengetahuan. Secara definisi dijelaskan ini sebagai cabang pengetahuan filsafat yang membicarakan mengenai bagaimana suatu pengetahuan itu disusun. Bagaimana suatu pengetahuan ini bisa diformulasikan. Sumbernya dari mana, batasan kebenarannya itu dari mana, apa pondasi dari pengetahuan dari epistemologi. Secara umum sejarahnya bahwa epistemologi ini memiliki beberapa aliran, misalnya ada aliran rasionalisme, ada Descartes, Leibniz, Spinoza, ini terkenal dengan rasionalitas. Ya, sebagai pendasaran mengenai realitas. Kemudian ada aliran empirisme, misalnya ada David Hume, John Locke, yang mendasarkan bahwa pengalaman sebagai sebab kita memiliki pengetahuan. Kemudian ada kritisisme dari Kant. Setelah itu pemikiran epistemologi sebagai suatu teori pengetahuan mengenai pengetahuan, bagaimana syarat-syarat suatu pengetahuan bisa ada gitu, memiliki dinamika yang sangat unik. Misalnya bagi Rorty bahwa formulasi kebenaran pengetahuan di dalam suatu epistemologi, syarat-syarat suatu pengetahuan sehingga bisa menjadi suatu proposisi, itu menurut Kant misalnya itu disebut dengan fondasionalisme. Pemikiran fondasionalisme ini sudah mendasarkan bahwa manusia bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang pasti gitu kan. Ini pemikiran yang bersifat tetap, substansi yang pasti, bagaimanapun metodenya, dengan metode kesangsian, misalnya dengan metode kritisisme Kant, misalnya dengan mensintesiskan pengetahuan yang a priori dan a posteriori menjadi sintesis a priori. Itu semua dibangun dari landasan mengenai kepercayaan diri bahwa manusia bisa mendapatkan suatu pemahaman yang utuh mengenai pengetahuan. Menurut Rorty itu sesuatu yang tidak bisa digunakan karena manusia itu memiliki keterbatasan pengetahuan, sehingga bukan mencari suatu ketetapan, kepastian seperti itu. Sehingga epistemologi itu bisa didasarkan pada suatu pengandaian, kita bisa memahami suatu pengetahuan yang pasti, bisa menemukan suatu pengetahuan dan kebenarannya. Menurut Rorty kita nggak bisa untuk mendapatkan hal seperti itu. Yang ada adalah relasi-relasi. Maka setiap kita berpikir itu tidak memakai epistemologi lagi sekarang, tapi bagaimana si seseorang itu, si subjek itu bisa menafsirkan setiap apa yang dihadapinya berupa relasi-relasi, peristiwa, logika berpikir, pragmatisme atau kegunaan. Dan yang dibutuhkan itu adalah hermeneutika menurut Rorty. Jadi kalau kita meninggalkan epistemologi, kita tak perlu berpikir secara metode sanksi Descartes atau seperti kategori Immanuel Kant, kita bisa mengakses pengetahuan. Jadi yang diperlukan ini sekarang menurut Rorty itu adalah hermeneutika, cara pembacaan, penafsiran mengenai realitas, peristiwa, keadaan, logika, dan sejarah manusia. Itu dibutuhkan hermeneutika atau seni penafsiran. Maka Rorty dianggap sebagai anti-fondasionalisme. Yang pasti kita akan berbicara mengenai epistemologi, yaitu bagaimana
manusia atau subjek bisa memahami tentang pengetahuan. Dasar dari pengetahuan itu apa? Rasionalitas, batin, atau intuisinya, atau dengan pengalaman. Nah, dari itu cabang dari filsafat akan membahas epistemologi tentang pengetahuan lebih rinci lagi di sesi selanjutnya. Dan kita awali dengan pembahasan dari René Descartes, Kant, dan diakhiri oleh Richard Rorty itu sebagai suatu perkembangan dari yang berusaha untuk membangun suatu epistemologi sampai ke yang mau merobohkan epistemologi, yaitu Richard Rorty dengan antipondasionalisme yang mendasari bahwa pengetahuan itu ya bukan soal lagi perumusan benar yang salah itu saja, tapi ada bicara tentang penafsiran hermeneutik. Terima kasih.